Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Pull your panties down. Halo semuanya, saat ini kita mempelajari tentang bagaimana menjaga nilai Pancasila di era digital. Pancasila, seperti yang kita ketahui di kehidupan sehari-hari, Pancasila adalah sebuah dasar negara yang menjadikan pegangan hidup bagi rakyat Indonesia. Di era digital sekarang ini, apa ya faktor terpenting untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang sangat penting adalah literasi digital. Literasi digital merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup, belajar, maupun beraktivitas dalam masyarakat. Seiring berkembangnya akses informasi dan komunikasi, bagian dari literasi digital yaitu ada software dan hardware. Untuk contoh hardware, ada komputer, laptop, tablet atau tab, maupun handphone. Lalu untuk contoh software, terdapat sistem operasi dan juga aplikasi. Yang kedua ada internet. Ada beberapa alat untuk mengakses internet, yaitu modem, router, atau switch. Pancasila ini sebenarnya sudah sangat lama sekali tertanam di dalam diri anak bangsa Indonesia dari zaman dahulu. Dan seiring berjalannya waktu, terkadang sebagian rakyat mulai acuh pada nilai-nilai Pancasila, sehingga sering terjadi masalah yang serius di kalangan masyarakat sekarang. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan berbudi luhur. Kita adalah bangsa yang suka bergotong royong, bermusyawarah, dan memiliki sikap solidaritas yang tinggi. Sebenarnya, yang bertanggung jawab atas hal ini adalah diri kita sendiri. Kita yang harus menanamkan dalam nilai-nilai Pancasila ini. Seperti halnya sup yang butuh pemupukan dan pencahayaan, begitu pula dengan nilai Pancasila dalam diri kita. Jadikanlah rasa cinta kita kepada negara ini sebagai pupuk agar kita terus mengingat norma dan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga keharmonisan dalam hidup bernegara. Lalu, apa saja tantangan Pancasila di era digital sekarang? Tantangan Pancasila di era digital sangatlah banyak. Salah satunya adanya arus globalisasi, masuknya budaya asing ke Indonesia, penggunaan teknologi yang bebas, banyak yang tidak mempelajari nilai-nilai atau ideologi Pancasila, pudarnya kesadaran para pelajar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, adanya aksi pemberontakan ataupun penyebaran narkoba yang cepat. Adapun peluang Pancasila di era digital sekarang ini, yang pertama, menjadi landasan untuk menolak dan menerima budaya asing. Yang kedua, menjadi penyaring masuknya ideologi asing ke Indonesia. Yang ketiga, menjadikan identitas negara. Yang keempat, menjadikan ruang untuk saling terhubung dan berinteraksi, membawa pengaruh nasionalisme ke berbagai negara. Yang kelima, menyebarkan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, sebagai penyaring untuk melihat sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, sarana menyebarkan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedelapan, mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Yang kesembilan, hidup berdasarkan Pancasila dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di dunia. Dan yang terakhir, menunjukkan identitas negara dan keragaman budaya Indonesia pada dunia. Pancasila menggerakkan kepedulian seluruh insan di tanah air ini untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotong royongan untuk meringankan beban seluruh anak negeri, menumbuhkan daya juang dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Ideologi Pancasila terbukti mampu menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman
suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ideologi Pancasila harus terus dikembangkan dan dirawat setiap insan di tanah air agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Perspektif pembangunan bangsa dari segala sektor untuk mewujudkan Indonesia maju juga harus dilakukan tanpa melupakan upaya-upaya merawat ideologi Pancasila. Apabila rasa nasionalisme, kebangsaan, dan patriotisme yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tidak ada di benak generasi milenial, maka Indonesia bisa saja mengalami perpecahan dan di masa-masa akan datang. Jadi teman-teman, yang menentukan bagaimana kemajuan sebuah negara adalah bagaimana kualitas bangsa itu sendiri. Dan yang dapat menghancurkannya juga adalah bangsa itu sendiri. Hal ini berbahaya bagi keharmonisan dan nilai-nilai yang telah ditanam generasi-generasi sebelumnya tentang Indonesia. Karena Indonesia adalah negara kesatuan di mana bangsanya adalah bangsa yang mencintai dan saling mengayomi. Dari banyaknya perbedaan yang ada, harusnya bangsa ini semakin erat menjaga persatuan dan memajukan nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik.